Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners sekalian dimanapun berada. Senang sekali kembali Gunawan di sini menemani malam Anda dalam program Bincang Bola Virtual. Dan seperti biasa tentunya di program Bincang Bola Virtual, tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan khususnya klub kebanggaan kita, PSM Makassar. Dan pada malam hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh narasumber saya pada malam hari ini. Sebenarnya ada dua narasumber saya pada malam hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Azegaf Razak selaku pengamat sepak bola, tapi beliau masih berusaha untuk terhubung bersama kami di sini karena mungkin terkendala jaringan. Nah, tapi untuk itu saya sudah ditemani oleh narasumber saya yang satu lagi, ada Kakanda Sulyadi Abbas selaku supporter anggota dari komunitas VIP Utara. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Dan di mana Malam. posisinya sekarang? Sekarang jam di waktu Oke. Nah, live. ya. Oke, Kanda Sulyadi Abbas, malam hari ini sembari menunggu Coach Segaf juga join, tentu kita akan membahas sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu mengenai Piala Presiden pemanasan PSM menuju AFC Cup. Nah, untuk itu saya ingin bertanya nih, Kanda, bagaimana melihat hasil uji coba PSM kemarin, mulai dari awal hingga kemarin di stadion di Parepare? Apakah hasil ini sudah cukup bagus untuk mengarungi Piala Presiden dan AFC? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang selalu mengundang kami di bincang bola ya. Mengenai pertanyaannya ya, perkembangan PSM ya di pertandingan kemarin itu mungkin pelatih lagi meramu strategi yang terbaik untuk PSM Makassar dan mencoba pemain-pemain yang tepat untuk strategi. Dan pertandingan kemarin itu ya kita masih maklum dengan hasil pertandingan kemarin di kemarin dalam PSM lagi latihan untuk apa kompakan di meramu strategi di mana kita lihat babak pertama hingga menit 80 baru memasukkan pemain-pemain yang dalam kapasitasnya masuk tim inti mungkin seperti itu. Ya, Halo. ya. Nah, Kanda, di uji coba kemarin kita lihat striker PSM tak ada cetak gol. Bahkan lebih banyak pemain bertahan. Dari kacamata seorang supporter, bagaimana kira-kira mengatasi hal tersebut? Kacamata seorang supporter kami itu melihat pemain seperti Ramadan mungkin kompakan tim yang belum kompak tim. Insya Allah dengan adanya uji coba dan Piala Presiden nanti itu menjadi ajang pembuktian buat pemain-pemain yang masih siap untuk membuktikan bahwa saya pantas di PSM Kota Makassar. Mungkin seperti itu dan buat pelatih juga mungkin di dalam uji coba dan Piala Presiden nantinya ajang pelatih untuk mencari strategi meramu strategi mana posisi menang akan seperti apa dalam seperti apa. Kami di mata supporter itu masih dan ada peningkatan buat PSM Kota Makassar, PSM Makassar di pertandingan kemarin, insya Allah. Jadi bisa dibilang kalau menurut Kanda Sulyadi dari kacamata seorang supporter, komunikasi untuk strategi ini ya yang perlu dibicarakan lagi, betul? Betul, Nah, betul. mengenai masalah uji coba lagi, yang seperti kita ketahui bahwa PSM Makassar akan berlaga lagi melawan Arema ya pada Sabtu ini, tanggal Sabtu kalau tidak salah, betul. Nah, PSM kan tergabung di grup D nih bersama dengan Arema, Persik dan Persikabo.
apakah lawan ini sudah cukup sebelum berlaga di AFC Cup menurut Kanda Suryadi seperti apa menilai itu? Melihat lawan-lawannya, khususnya di saat Sabtu nanti AFC kita lihat kemarin melawan Nusantara 4-0. Ya, di sinilah BSM fokus buat pelatih Bernardo Tavares untuk meramu strateginya. Kembali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa Piala Presiden ini menjadi ajang pelatih dalam meramu strategi pemain-pemain yang cocok untuk dipakai di divisi bagaimana, dan pemain-pemain ideal mana yang bisa disambung, mana yang tidak. Dan itulah kami supporter, saya pribadi masih yakin dengan Bernardo Tavares. Dimana kan masuknya pemain asing seperti dari Jepang itu kan Kenzo kan belum main. Tapi insya Allah di Arema nanti kita lihat nanti bagaimana pelatih dan pemain tentunya dalam menangkap strategi dari pelatih. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu sudah bergabung bersama kita yang ditunggu-tunggu dari tadi nih. Ada Bapak Azegaf Razak, Coach. Selamat malam, Coach. Malam, Coach. Halo, Coach. Ya, mungkin masih sementara ini memperbaiki. Halo, Coach. Selamat malam. Oke, mungkin masih. Oke, bisa. Halo, Coach. Selamat malam, Coach. Terlebih dahulu mungkin bisa diaktifkan suaranya, Coach. Tabe. Oke. Halo? Oke, halo Coach. Ya, sudah bisa. Iya, Halo. tapi sekarang kamera tak yang mati, Coach. Bisa dinyalakan lagi? Tunggu. Bagaimana? Oke. Aman. Lanjut Mak itu. Aduh, ini laptop kenapa ini HP yang anu kan? Nggak mau terbuka lagi. Atau mungkin sembari menunggu Coach juga mengaktifkan kamera, mungkin saya bertanya saja karena suara tak ada Ji, Coach. Maksudnya aman Ji. Sembari mengaktifkan kamera juga. Boleh? Oke. Sudah bisa? Iya, sudah masuk ya. Tapi Ya, sudah aman, suaranya Coach. Sudah aman, suara dan sudah ada juga tampilannya. Oke. Aman, Coach, aman. Oke, baik. Nah, Coach, selamat malam. Apa kabarnya malam. malam hari ini? baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang ada di mana posisi, Coach? Saya lagi di Antang ini di rumahnya Asnawi. Oh ya. Ya. Oke. Nah, Coach, seperti yang saya tanyakan tadi kepada Kakanda Suryadi mengenai pendapat tak melihat hasil uji coba PSM kemarin ini, mulai dari awal hingga kemarin terakhir di Stadion Parepare, apakah hasil ini cukup bagus untuk mengarungi Piala Presiden dan AFC? Seperti apa pendapat tak, Coach? Silakan. Ya, jadi hasil kemarin ini kan ada beberapa uji coba Jawa kalau nggak salah 2 kali kan, 1 kali di dengar ya. Ya, aman Coach. Nah, di apa namanya di Semarang kan kita kalah 2-1. Terus di Persita Tangerang kita draw 1-1 kan. Terus balik ke Makassar kita lawan 3-2 ya kan. Memang satu level di bawah kita, skornya kalau nggak salah. Tapi itu saya lihat banyak pelatih ini mencoba pemain-pemain muda, ya kan. Jadi kalau menurut saya ini sudah positif sekali, ini kan progresnya, ya kan, kita kalah terus menang, ya kan. Jadi progresnya sudah bagus menurut saya kan. Ya tentu ya kita berharap ini di persiapan ya untuk masuki pramusim Piala Presiden ya tentu ya. Kalau menurut saya di sini bukan ajang, artinya
kita lihat ya dikasih target juara atau apa. Karena ini kan namanya pramusim. Pramusim itu mencari bagaimana kita melihat tim ini apakah sudah utuh, apakah sudah padu, ataukah sudah yang saya bilang tadi bahwa tidak ada lagi. Ya kan kita harus persiapkan mulai dari pertama itu fisik kan, untuk pemain itu bagaimana bisa melakukan satu pertandingan yang, karena ini turnamen ya kan, jadi jadwalnya itu agak padat ya kan. Kedua, mempersiapkan ya mungkin teknik ya kan, mental pemain, terus strategi ya kan. Jadi tentu ini di Piala Presiden ya memang karena kita setelah ini masuk di ajang Piala AFC, ya kan? Halo? Ya, halo Coach. Ya. Oke. Ya, jadi menurut saya sangat bagus ini karena ada uji coba. Ya. Nah, ada beberapa ya, terus masuk di sisa berapa hari ini masuk di Piala Presiden, ya kan? Tentu di Piala Presiden ya, menurut saya tidak usah terlalu, maksudnya kita mengharap, tapi kan ini pelatih kan masih mencoba ya kan, meramu tim ya kan, bagaimana lini per lini ya kan, untuk bagaimana memadukan ini tim ya kan, karena yang paling utama di sini saya rasa Piala AFC, terus masuk di siapan liga kan, Liga 1 nanti. Itu yang paling penting. Jadi kalau hasil nanti ini ya kita tidak usah terlalu menargetkan ya kan, ini pelatih manajemen untuk bagaimana bisa juara di Piala. Tapi bagaimana melihat keutuhan tim ya kan, apakah sudah padu ya kan, di mana kelemahan ini tim ya kan, disitulah ini ajang yang namanya pramusim ya kan. Jadi menurut saya ya kita berikan kesempatan pelatih ya kan, untuk bagaimana meramu ini tim, untuk bagaimana untuk menuju Piala AFC. Tim ini sudah padu sekali ya kan, tidak ada lagi lini per lini ini ya masih ada yang di situ, artinya ada lagi yang ada kekurangan di situ, terus ada kelemahan di situ, karena di Piala Presiden ini adalah ajang istilahnya ya sama dengan uji coba ya kan, uji coba ya namanya pramusim kan, ya kita mau melihat ini tim, apakah tim ini kita sudah kuat ya kan, apakah tidak ada lagi kelemahan ya. Nah, inilah setelah Piala pramusim ini mungkin pelatih ini banyak sekali catatan-catatan kan, nanti apa yang perlu dibenahi lagi setelah masuk di Piala AFC dengan Liga 1 nanti. Saya rasa itu sementara ya. Ya, baik. Jadi yang bisa saya tangkap, Coach, kita tidak boleh kita mungkin tidak usah terlalu fokus pada hasil uji coba kemarin, tapi yang perlu kita fokus apa yang dilakukan pelatih, dalam artian pelatih masih mencari-cari istilahnya ramuan yang pas untuk keutuhan tim ini. Betul sekali. Itu. Jadi jangan, karena namanya pramusim ya kan? Yang namanya pramusim ya, itu kan kita mencari ya bagaimana di mana kelemahan tim, apa yang perlu lagi dibenahi ya. Jadi tidak usah kita targetkan untuk ya, maksudnya ya, kita target yang harus juara ya lah ya kan. Tapi bagaimana bisa pelatih ini mencari di mana keutuhan tim ini ya nantinya kan, apa yang dia harus benahi. Nah, ya lucunya lagi itu kan kita di Indonesia ini biasanya setelah dia gagal di Piala Pramusim ada pelatih yang dipecat, ini kan lucu kan. Betul. Padahal itu istilahnya masih belum ini ya.
karena ini kan namanya pramusim uji coba ya kan. Istilahnya masih masa ospek lah istilahnya mungkin. Iya. Jadi ini yang lucu biasa kita di Indonesia baru pramusim sudah ada pemecatan pelatih kan. Nah, padahal kita tidak boleh terlalu istilahnya tidak boleh terlalu fokus pada hasil dari Yang kita pramusim fokus ini. ini bagaimana melihat tim kita ini apakah sudah utuh, ya kan? Iya. Apa yang ini sudah bagus, ya kan? Apa yang perlu dibenahi, ya kan? Begitu. Apakah fisik? Ya, betul. Nah, oke coach, masih pertanyaan yang sama yang saya tanyakan tadi kepada Kakanda Sunyadi Abbas. Ini mungkin terkait dengan masalah ramu-meramu keutuhan tim nih, kesalahan yang mungkin perlu diperbaiki. Di uji coba kemarin striker PSM tidak ada yang cetak gol, lebih banyak pemain bertahan. Nah, bagaimana mengatasi hal ini kalau dari kacamata seorang coach sebagai pengamat sepak bola, seperti apa? Ya, kalau menurut saya begini, mungkin ini striker asing yang masuk kan baru, ya kan? Terus mungkin beradaptasi dengan strategi pola yang dimainkan dengan pelatih ini memang harus diberikan waktu, harus punya waktu kan untuk bagaimana memadukan antara pemain lain dengan pemain yang baru masuk ini. Nah, tentu ini pekerjaan rumah ini buat pelatih, karena memang kelemahan kita selama ini kan selalu ada di posisi striker, ya kan. Nah, kita butuh striker yang memang betul-betul yang punya goal getter yang bisa mencetak gol. Itulah yang dibutuhkan sekarang. Nah, yang kita nantikan. Nah, sekarang ini kita sudah punya striker, ya kan, striker asing, tapi belum bisa mencetak bola. Saya tidak tahu sudah berapa kali dimainkan. Tapi tugas seorang striker, ya kan, tugas pertama seorang striker adalah mencetak gol. Itu, ya kan. Kedua, baru bagaimana dia memberikan assist kepada siapa yang berpeluang, kan begitu. Jadi tugas pertama seorang striker adalah bagaimana mengeksekusi gol. Ya, itu yang kita harapkan. Karena namanya striker itu bagaimana dia diharapkan untuk mencetak gol, ya kan? Itulah tugasnya, tugas utamanya seorang striker, ya. Nah, kalau kemarin kita bilang belum bisa mencetak gol, itu mungkin masalah ya yang saya bilang tadi, masalah adaptasi antara pemain yang lain mungkin belum padu karena dia baru datang, ya toh, terus dia juga mungkin ya situasi bagaimana kondisi lapangan di sana, karena kalau kita tahu kalau pemain asing dari Eropa atau dari mana, dari luar itu kan lapangan semua kan bagus-bagus, ya kan, kondisi lapangan. Nah, terus dia mungkin ya kondisi lapangan di Parepare kita tidak tahu ya apakah memang sudah masuk di standar atau tidak, ya kan. Nah, itu yang mungkin ada sedikit adaptasi di situ, ya kan. Jadi menurut saya ya berikan kesempatan, ya kan, karena masih ada waktu ini, dan di Piala Presiden bisa berbuat banyak di situ. Baik, dan semoga nanti di Piala Presiden striker ini bisa membuktikan, ya coach, seperti itu. Iya, harus ya, karena kalau tidak ya ngapain kita mau ambil striker kalau tidak bisa sekali. Nah, untuk itu berbicara masalah striker dan juga pemain baru. Nah, ini mengenai masalah pemain asing, apakah menurut coach ini sudah menjanjikan atau masih kurang meyakinkan? Tapi dalam tanda kutip yang seperti yang coach tadi katakan, yang dimana saat ini masih adaptasi, ya coach, seperti itu. Ya. Bagaimana? Betul. Jadi begini, kita berikan kesempatan, ya kan. Jadi pelatih mungkin sudah tahu, ya kan, batas ya bagaimana ya pemainnya kan, karena dia yang langsung berhubungan dengan pemain. Jadi dia pelatih ini tahu persis kualitas pemain yang direkrut sekarang kan, yang dipunyai PSM. Jadi hanya butuh waktu saja, ya kan, karena berikan pelatih ini, karena pelatih 100% yang mengetahui bahwa
apa namanya kelebihan pemain ini ya toh, kekuatan pemain ini, kualitas pemain ini pasti pelatih sudah tahu ya toh, cuman mungkin butuh waktu ya kan. Jadi nanti kita lihat bagaimana ke depan, mudah-mudahan striker ini bisa berbuat banyak, kan dikasih apa waktu untuk bagaimana beradaptasi dengan kondisi di PSM dengan teman-temannya yang sudah lama bergabung ya kan. Jadi memang seorang pemain memang kita butuh ya kan, butuh waktu untuk adaptasi dengan, karena mungkin pemain yang lain belum tahu apa yang, karena striker itu butuh apa, dia sendiri bola-bola di kaki atau daerah kan begitu ya kan. Jadi memang ini striker ini kita harus tahu betul ya. Nah inilah seorang gelandang ini kan ada Pluim di sini, seorang gelandang yang punya jadi gelar gelandang kreator kan. Jadi mungkin dia masih adaptasi dengan Pluim. Pluim dia harus tahu juga, oh ini striker ini mungkin senangnya bola-bola apakah di kaki ataukah bola-bola daerah ya kan? Jadi memang kalau saya lihat ya berikanlah waktu untuk bagaimana kita lihat nanti di Piala Presiden, mudah-mudahan bisa dia tunjukkan kualitasnya, karena tidak mungkin ini pelatih diambil kalau dia tidak tahu bagaimana kualitas striker. Nah kalau terjadi lagi ya toh apa yang kita tidak inginkan ya kan, tidak bisa mencetak bola, ya PSM manajemen harus secepatnya cari pengganti ya kan, karena kita tidak mau apalagi seperti kemarin kan ada striker yang kita ambil putaran kedua ada gol tapi tidak pernah mencetak gol. Jadi untuk apa kan? Jadi seharusnya kita harus belajar dari apa namanya, dari pengalaman yang kompetisi yang lalu ya kan. Jadi mudah-mudahan ya kita berharap mudah secepatnya ini pemain ya kan yang kita harapkan bagaimana bisa mencetak bola, striker yang bagus ya kan. Nah, tentu pelatih yang lebih tahu, begitu barangkali. Betul, jadi istilahnya kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi coach seperti itu. Iya, kita harus belajar sebelumnya, jangan terulang lagi kan. Kita beli pemain yang kita harapkan bagaimana ya bisa mencetak bola, karena itu yang saya bilang tadi, striker itu tugas utamanya bagaimana cetak bola kan. Baik, betul, dan kita berharap kita serahkan semua saja untuk kali ini pada Bernardo Tavares selaku pelatih PSM Makassar. Iya, dia lebih tahu kualitas pemainnya ya. Dan untuk itu saya mau beralih lagi ke Kakanda Suryadi Abbas. Kanda, saya lagi ingin menanyakan nih mengenai PSM kan masuk di grup D ya di Piala Presiden ini. Di antaranya ada Arema dan dua lainnya. Menurut kacamata seorang supporter, mana yang kira-kira lumayan berat atau istilahnya PSM harus was-was? Kalau kacamata supporter sudah pastilah Arema FC pertandingan pertamanya. Melihat kemarin, saya ikuti kemarin lawan Nusantara yang menang 4-0 itu, Arema FC merombak pemainnya tidak seperti kita. Arema FC itu merombak pemainnya tidak 80% kayak kita ini yang merombak total pemainnya. Beberapa pemain dia hanya menambal pemain, sedangkan kita ini kan banyak yang ya 80-75% lah pemain baru. Nah disinilah kembali lagi yang sebelumnya saya bilang bahwa ajang pramusim ini adalah ajang bagi pelatih mencari ramuannya, racikan-racikannya dalam pramusim 3 pertandingan nanti ini menjadi ajang pelatih untuk mencari strategi pada saat posisi menang bagaimana, posisi kalah bagaimana, dan ajang pemain untuk membuktikan bahwa dia pantas di PSM Makassar atau tidak. Nah di sini kan sepakat tadi bahasanya Coach Asegaf bahwa kita tidak perlu muluk-muluk dulu di ajang pramusim, kesempatan buat pemain, khusus buat striker, Nascimento dan pemain-pemain muda lainnya. Kita beri kesempatan lah. Tidak bisa kita langsung
menjustifikasi seorang pemain 1, 2, 3 pertandingan kita langsung katakan bahwa ganti itu kan tidak cocok. Dan melihat dari perjalanan dari awal ini, PSM kan belajar dari pengalaman bahwa sekarang itu Bernardo pelatih sendiri yang memilih pemain. Dan sini saya pribadi yakin bahwa PSM akan bisa tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kemarin. Kemarin kan pemain datang duluan baru pelatih, ini kan tidak. Ya kita coba kembali dulu lah, percaya kepada manajemen. Adapun negatifnya, kalau pucuk-pucuk beberapa pertandingan belum bisa juga ya, disinilah manajemen cari lagi solusi, komunikasi dengan pelatih, bagaimana hasil ini, bagaimana ini kan penilaiannya. Mungkin seperti itu. Ya, Halo? betul. Jadi Ya, ya betul. ya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge pemain dari 1 sampai 2 pertandingan ya, Kanda, seperti itu. Ya, betul. Ya, Betul. Nah, oke. Saya ingin tahu pendapat tak Kanda mengenai salah satu pemain asing juga, yaitu Kenzo Nambo. Nah, Kenzo Nambo. Bagaimana melihat Kenzo Nambo, Kanda? Melihat kan sudah sempat latihan. Melihat dari skillnya kan kita tidak bisa menilai begini. Ini orang baru ke Indonesia, baru merasakan lapangan di Indonesia. Ya, kita tidak bisa menilai sesuatu yang baru. Kita beri kesempatan, tapi dari segi pengalaman kemarin, kelemahan PSM kemarin, Kenzo di posisi yang memang pada saat kemarin itu PSM kekurangan. Sehingga si Pluim ini gelandang kreator kita fokus juga bertahan. Insya Allah nanti Kenzo bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan di Indonesia sehingga bisa membantu Pluim untuk tidak di dalam bentuk membantu PSM dalam pertahanan. Dan tendangannya juga wow banget di track recordnya saya lihat di YouTube, tendangannya luar biasa. Mudah-mudahan Kenzo bisa beradaptasi dengan cepat, bisa cocok dengan permainan di Indonesia, karena kan Thailand Indonesia klub terakhir Kenzo kan di Thailand. Thailand dengan Indonesia itu cuaca hampir sama. Mudah-mudahan Kenzo bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia. Mungkin seperti itu. Ya, betul. Harapan yang sama mungkin dari seluruh Tribuners yang menyaksikan malam hari ini. Kita berharap tentunya semoga juga tidak hanya Kenzo Nambo tapi juga seluruh pemain segera meramu juga chemistry antar pemain seperti itu. Betul. Okay. Betul, kompak. Nah, saya mau beralih lagi ke Coach, di Piala Presiden ini apa yang harusnya diprioritaskan oleh Bernardo Tavares menurut Coach? Apakah misalnya mungkin skema taktik atau organisasi pemain atau seperti apa? Ya, organisasi permainan, oke. Ya, jadi yang harus paling di pramusim ini adalah bagaimana taktik bermain satu, ya kan, skema bermainnya. Apakah ini sudah padu dengan skema bermain kala 4-3-3 atau kan banyak strategi, ada 3-5-2, 4-3-3, ya kan. Jadi di sinilah sebetulnya pelatih untuk mencari apa yang paling cocok di sini dengan kondisi materi pemain yang dimiliki, ya kan begitu. Apakah tim ini ya sudah cocok dengan materi ini, ya kan? Karena sekarang ini kan kita tidak bisa lagi, sudah ada pemain asing 4, sudah salah, terus pemain lokal itu tak ada lagi, mungkin di mana lagi kita mau ambil, semua pemain lokal sudah ada di tim semua kan. Jadi ini bagaimana memaksimalkan ini pemain yang ada di dalam tim. Nah, sisa bagaimana kita kasih kesempatan pelatih untuk meramu tim. Nah, itulah ajang gunanya ini ajang pramusim. Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa bagaimana melihat ya
apakah dengan formasi ini sudah cocok dengan materi pemain yang ada sekarang, dengan ditunjang dengan pemain asing ya. Mudah-mudahan pemain asing kita ini ada 4 ya, semua pemainnya manajemen pelatih target-target yang apa namanya bisa membebankan ya. Biarkan dia berkreasi bagaimana mencari ya, apakah ini tim sudah utuh antara lini per lini ya kan, belakang tengah dengan ya, sudah padu. Nah, itu yang paling utama ya kan, karena pramusim ini saya rasa ajangnya ya memang ya, kalau memang kita bisa juara kenapa tidak, tapi kalau memang kita tidak bisa ya jangan maksudnya terlalu dikasih target ini pelatih dengan manajemen kan. Ini hanya mencari bagaimana kita mencari kebutuhan tim ya kan, mencari apakah strateginya sudah ya, formasinya sudah cocok dengan materi yang dia. Ya, jadi coach, kita mungkin tidak perlu terlalu membebani Bernardo Tavares istilahnya, karena mungkin seperti yang kita ketahui sekarang ini dia lagi masih mencari racikan rahasianya nih, yang mana ini yang cocok seperti itu di istilahnya. Ada rumor ya yang mengatakan bahwa jika stadion yang ada di Parepare itu istilahnya terverifikasi atau memenuhi standar, dan nantinya di sana mungkin akan ditempatkan sebagai kandang PSM Makassar. Nah, bagaimana menurut Tak? Sama saja dengan maksudnya sayur tanpa garam, ya kan? Kita ya, saya juga pernah jadi pemain, ya memang kita butuhkan sekali nih supporter, dukungan dari supporter, karena itu penyemangat, ya kan? Jadi kalau kita tidak punya stadion, kita tidak bisa bermain di kandang sendiri. Ini yang memang kelihatan ya, artinya pertama bagaimana soal penonton ya. Tapi kalau ada penonton artinya bisa membantu ya, bisa artinya membantulah manajemen. Artinya ada pemasukan dari tiket penonton. Nah, itu yang paling kita harapkan nanti. Karena Parepare dengan Makassar ini jauh kemarin sudah terbukti kan, bagaimana penonton betul memenuhi stadion di Parepare. Luar biasa. Ya. Walaupun di Parepare, tapi sama aja, ya kan? Nah, karena Parepare ini kan semuanya ada di tengah-tengah, jadi strategis istilahnya dari Sitra, Pinrang, pokoknya semua datang dari Makassar, ya kan? Jadi bahkan supporter dari Sumbar pun juga berkunjung. Ya, dari Sumbar pun datang, ya. Lebih dekat lagi, ya kan? Dari ya. Jadi ini saya anggap mudah-mudahan stadion ini, Stadion Habibie lolos verifikasi. Ini sangat kita harapkan, karena pemain ini ya butuh sekali butuh support dari supporter. Ini yang kita ingin. Ini kasihan ini PSM kalau umpamanya tidak lolos lagi verifikasi terus main di luar. Sama aja kemarin, ya kan? Ya sama saja kemarin. Nah, ada supporter datang tapi tidak seramai begitu kan? Ya, inilah antusias penonton luar biasa kemarin. Saya cuma baca saya cuma lihat video-videonya luar biasa sekali ya. Jadi kita sangat berharap mudah-mudahan ini stadion kita verifikasi nanti dia lolos. Amin. Ya PSM bisa main di Parepare. Iya. Jadi kita berharap tentunya seperti yang dikatakan tadi oleh coach, karena penonton itu merupakan magnet semangatnya untuk para pemain ya. Betul. Nah, jadi kita berharap dan dia butuh support dari supporter. Betul. Jadi tentunya kita berharap yang terbaik ke depannya untuk Stadion Parepare juga tentunya, dan untuk para pemain PSM Makassar. Nah, kembali saya mau menuju ke Kakanda Suryadi. Kemarin Kanda juga menyaksikan langsung di Parepare atau hanya melalui live YouTube, seperti apa? Saya tidak sempat. Tidak sempat di YouTube. Iya, karena pas di hari kerja bertepatan dengan kegiatan. Iya, sama. Jadi, Kanda Suryadi mungkin melihat ada banyak sekali di sosial media, di YouTube maupun di Instagram, banyak sekali di Info Makassar apa segala macam,
mengenai atmosfer penonton di sana, luar biasa memang. Mulai dari konvoy dari Makassar sampai ke Parepare secara bersamaan, sampai di dalam stadion pun masih sangat kompak dan euforianya luar biasa. Nah, bagaimana melihat hal itu, Kanda? Ini memang sangat suatu hal yang dinanti-nanti juga ya setelah beberapa tahun kemarin ini. Ya, melihat dari live kemarin, live betul-betul merinding bulu-bulu Pak. Betul kata coach, kita berharap stadion BJ Habibie di Parepare lolos notifikasi. Itu menjadi semangat kita supporter untuk bisa menonton langsung dan membantu pemain dalam semangatnya. Perlu kita ketahui bahwa supporter itu pemain ke-12 di setiap pertandingan yang dihadapi oleh klub sepak bola. Jadi kami berharap Parepare lolos verifikasi dan kami bisa menyaksikan secara langsung, mendukung secara langsung klub kebanggaan kami di provinsi kita. Karena PSM itu bukan cuma milik masyarakat Kota Makassar, tapi PSM itu milik masyarakat Sulawesi Selatan. Dan lucu, kalau klub Sulsel mainnya di daerah Batakkan, jadi kita tidak mampu ke sana. Supporter kita tidak bisa paksakan seperti di Parepare. Kalau di Parepare naik motor kita bisa Pak, tapi kalau di Batakkan, di Balikpapan, di daerah di luar dari Sulawesi Selatan itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi kami harapnya BJ Habibie menjadi lolos verifikasi sehingga kita bisa menyanyikan anthem dan mendukung klub kebanggaan kita secara langsung. Mungkin seperti itu. Baik, tentu harapan dari coach dan juga Kakanda Sulyadi sama dengan harapan Tribuners yang ada di rumah yang menyaksikan langsung malam hari ini. Ya, di mana tentunya kita berharap bahwa stadion yang ada di Parepare itu terverifikasi, memenuhi standar, dan tentunya kita selanjutnya tentunya kita bisa menyaksikan secara langsung, mensupport secara langsung klub kebanggaan kita. Amin. Nah, untuk itu saya ingin persilakan kepada coach untuk memberikan closing statement-nya mengenai harapan-harapan kedepannya, harapan untuk Sabtu ini tentunya juga. Silakan coach. Harapan ya bagaimana PSM lebih bagus, satu bagaimana bisa memberikan hasil yang maksimal ke depan ya, karena ini supporter masyarakat kita sudah sangat menantikan ini bagaimana PSM ya kan bisa lebih bagus lagi ke depan ya, karena harapan-harapan masyarakat kita ini luar biasa ya kan, untuk bagaimana PSM bisa memperlihatkan ya, artinya dia bisa berbicara nanti di ajang AFC, bisa berbicara nanti di Liga Indonesia. Itulah harapan kita. Terus kedua, saya juga harus memberikan kepada wali kota Parepare, ya kan, Pak Topan Pawe, bahwa kepeduliannya dengan bola luar biasa. Inilah yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan ada orang-orang nomor satu di daerah yang bisa sama dengan Pak Topan Pawe, ya kan, ya luar biasa peduli dengan sepak bola ya. Kita berharap juga mudah-mudahan ini juga wali kota, gubernur kita ada kepedulian sama sepak bola kita ini, supaya Makassar ini punya stadion, ya kan, itu yang kita harapkan ya kan ke depan. Karena bagaimana bisa ada sepak bola kita yang bagus kalau stadionnya juga tidak ada, ya kan, itu logikanya. Jadi kalau stadion bagus pasti ada tim yang bagus di situ. Itulah harapan saya bagaimana ke depan. Mudah-mudahan stadion Matong bisa dibangun kembali, stadion baru bisa diselesaikan. Ya. Alhamdulillah, Ewako PSM Jaya, PSM luar biasa. Amin. Assalamualaikum. Waktu itu saya selanjutnya mau beralih ke Kakanda Sulyadi mengenai harapan-harapan kedepannya tentunya untuk klub kebanggaan kita, PSM Makassar. Silakan. Ya, harapan kita sebagai supporter ya ingin melihat PSM kembali jaya,
kembali bisa bersaing di papan atas dan punya stadion. Kami juga mewakili supporter, mewakili komunitas di Utara, mengucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota Parepare yang telah berjuang untuk menjadikan klub kebanggaan kami sehingga bisa kami supporter bisa menyaksikan secara langsung. Dan kami harapannya mudah-mudahan Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Parepare, Topan Pawe, bisa menjadi pemicu motivasi buat pemimpin-pemimpin daerah lainnya, terkhusus Bapak Gubernur kita, Pak Sudirman Sulaiman, terbuka hatinya untuk bisa memberikan kami stadion. Karena tadi kualitas pemain, kualitas klub tidak akan bisa 99% kalau kita tidak memiliki sarana untuk bertanding. Mungkin seperti itu. Betul, luar biasa. Jadi ini harapan dari coach dan juga Kakanda Suryadi, doa sejuta umat. Semoga kita ada stadion juga nih di Makassar tentunya, karena percuma klub-klub kita besar namanya di mana-mana, tapi kita tidak punya stadion seperti itu. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Wali Kota Parepare, tentunya mewakili seluruh supporter PSM Makassar, sudah memberikan wadah tentunya juga untuk PSM Makassar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Coach dan juga Kakanda Sulyadi Abbas telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya di sini dan Tribuners, seluruh supporter PSM Makassar. Terima kasih lagi saya ucapkan. Ya, Ewako PSM Makassar. Oke, terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan bincang bola virtual dari awal hingga akhir acara. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.